Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang morfologi tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ialah Badriah, yang kedua Destiana Indah, yang ketiga Gina Amalia, yang keempat saya sendiri yaitu Hafizah Nur Sabrina, dan yang terakhir Syifa Putri. Untuk pertama, kami akan membahas tentang morfologi tumbuhan. Apa itu morfologi tumbuhan? Morfologi tumbuhan merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk dan struktur luar tumbuhan. Yang pertama ada akar. Morfologi akar pada tumbuhan dikotil dan monokotil itu berbeda. Morfologi akar terdiri atas pangkal akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Yang kedua ada batang. Morfologi pada batang bermacam-macam. Panjang pada batang pun berbeda. Hal ini disebabkan oleh faktor lingkungan. Batang terdiri dari apikal batang, internodus, dan nodus. Selanjutnya ada daun. Daun memiliki bentuk dan pigmen yang beragam. Bentuk dasarnya adalah membulat, dengan caping menjari, dan memanjang. Morfologi pada daun antara lain pelepah daun, helaian daun, dan tangkai daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga berasal dari kuncup tunas yang berubah menjadi kuncup bunga. Morfologi bunga terdiri atas kelopak, mahkota, putik, benang sari, dan dasar bunga. Selanjutnya ada buah. Buah berasal dari bakal buah pada putik setelah fertilisasi. Morfologi buah terdiri dari dinding luar atau eksokarpium, dinding tengah atau mesokarpium, dan dinding dalam atau endokarpium. Yang terakhir ada biji. Merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Morfologi pada biji terdiri atas keping lembaga dan embrio. Selanjutnya ada macam-macam jaringan penyusun tumbuhan yang akan dijelaskan oleh Syifa Putri. Macam-macam jaringan penyusun tumbuhan. Tubuh tumbuhan terdiri dari kumpulan sel-sel yang memiliki fungsi yang sama yang disebut dengan jaringan. Jaringan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda-beda. Pada tumbuhan ada beberapa jaringan utama, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Next, jaringan meristem adalah jaringan yang selalu aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Fungsi dari jaringan meristem adalah memperbanyak sel. Jaringan meristem dibagi menjadi dua menurut ditinjau dari proses. Yang pertama meristem primer dan yang kedua meristem sekunder. Dan jaringan meristem ditinjau dari letaknya dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Next. Yang kedua ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel yang sudah berhenti membelah dan telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada jaringan pelindung, kedua jaringan dasar, ketiga jaringan penguat, keempat jaringan pengangkut. Next, yang pertama jaringan pelindung mempunyai fungsi melindungi bagian dalam tumbuhan dari faktor luar yang merugikan. Yang kedua jaringan dasar atau parenkim. Disebut jaringan dasar karena parenkim ini hampir ada di seluruh bagian tumbuhan. Fungsi utamanya adalah mengisi volume tumbuhan dan fungsi lainnya adalah untuk fotosintesis, menyimpan air, menyimpan cadangan makanan, dan menyimpan udara. Yang ketiga jaringan penguat, berfungsi untuk memberikan kekuatan dan melindungi jaringan-jaringan di sekitar tumbuhan. Yang keempat jaringan pengangkut, fungsinya yaitu sebagai transportasi zat yang ada di dalam tumbuhan. Selanjutnya, untuk ciri-ciri jaringan penyusun tumbuhan akan dijelaskan oleh Desiana. Kepada Desi dipersilakan. Kasih. Yang selanjutnya ada ciri-ciri jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama itu ada jaringan meristem. Ciri-ciri jaringan meristem diantaranya selnya berskala kecil, berdinding pipih, dan nukleus berukuran besar. Ditinjau dari prosesnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer memiliki ciri-ciri diantaranya tumbuh memanjang dan mengalami pembelahan. Yang kedua ada meristem sekunder.
Ciri-cirinya itu terdapat kambium vaskuler dan kambium gabus. Ditinjau dari prosesnya, meristem dibagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Meristem apikal memiliki ciri-ciri terdapat di ujung batang, sedangkan meristem interkalar memiliki ciri-ciri salah satunya di ujung tiap buku pada tumbuhan berbuku. Dan yang ketiga, meristem lateral memiliki ciri-ciri tumbuh memanjang ke samping dengan posisinya sejajar dengan kambium dan kambium gabus. Kemudian yang kedua ada jaringan permanen. Nah, jaringan permanen itu dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis memiliki ciri-ciri terbentuk dari sel-sel hidup, bentuknya seperti persegi panjang, dan tidak mengandung klorofil. Yang kedua ada ciri-ciri dari jaringan gabus, yakni mempertahankan jaringan lain supaya tidak kehilangan air. Yang kedua ada terbentuk dari sel-sel parenkim gabus. Dan yang ketiga, ciri-ciri jaringan dasar, yakni terdiri dari sel hidup berskala besar, wujudnya seperti segitiga 6, dan bervakuola berlimpah. Yang keempat ada jaringan penyokong, ciri-cirinya dinding sel tebal dan kuat. Jaringan penyokong ada 2, jaringan koenkim dan sklerenkim. Jaringan koenkim memiliki ciri-ciri berasal dari sel hidup, struktur sel memanjang, dan sel berdinding tebal. Dari jaringan sklerenkim memiliki ciri-ciri berasal dari sel-sel mati, dinding sel tebal, dan dinding sel tidak ada selulosa dan protoplas. Nah, jaringan sklerenkim itu dibagi menjadi 2. Ada sel batu atau sklereit, bentuknya bulat atau bermacam-macam, ciri-cirinya dinding keras dan sel-sel telah mati. Nah, yang kedua ada sel serabut, ciri-cirinya itu selnya panjang dan sempit, ujung selnya lancip dan ditemukan di batang. Yang kelima ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem dan flum. Ciri-cirinya xilem itu ada terbentuk dari trakea, trakeit, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Kemudian, ciri-ciri yang kedua mengedarkan air, garam, mineral dari tanah ke daun. Dan terbentuk dari parenkim xilem dan serabut xilem. Yang kedua ada flum, itu ciri-cirinya bentuknya seperti piramid, membawa hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, dan ada pembuluh tapis dan sel pengiring. Nah, xilem dan flum itu membentuk jaringan pengangkut lain, yaitu ada ikatan pembuluh kolateral dan ikatan radial. Ikatan pembuluh kolateral itu dibagi menjadi 2, ada kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Ciri-ciri dari ikatan pembuluh kolateral yaitu xilem dan flum bersebelahan, sedangkan xilem di dalam dan flum di luar. Nah, kemudian macam-macam pembuluh kolateral itu ada kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Ciri-ciri kolateral terbuka itu xilem dan flum berkambium, sedangkan ciri-ciri kolateral tertutup, xilem dan flum tidak berkambium. Selanjutnya ada ikatan radial, ciri-cirinya itu menghasilkan cincin silindris. Selanjutnya, jaringan penyusun akar, batang, dan daun akan dijelaskan oleh Gina Amalia. Kepada Gina disilahkan. Jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Fungsi dari akar yaitu untuk penyerapan air mineral dan untuk menopang tegaknya batang tumbuhan. Struktur anatomi jaringan penyusun akar yang dimulai dari bagian terluar hingga terdalam yaitu yang pertama ada epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga ada endodermis, keempat perisikel, kemudian yang kelima ada silinder pusat. Yang pertama, epidermis. Epidermis memiliki fungsi pada penyerapan air dan zat hara. Sel-sel epidermis mengalami diferensi sehingga membentuk bulu akar yang memiliki fungsi untuk memperluas penyerapan. Kemudian yang kedua ada korteks, yaitu terdiri dari jaringan parenkim, memiliki fungsi untuk penyimpanan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga ada endodermis, yaitu satu lapisan sel yang membatasi antara korteks dan stele. Memiliki peran untuk mengatur masuknya air dan mineral dari bagian korteks menuju ke bagian silinder pusat. Yang keempat ada perisikel, yaitu lapisan yang paling luar dari stele, tempat di mana endodermis. Sel-sel perisikel memiliki sifat yang dapat berubah menjadi meristematis. Kemudian yang kelima ada silinder pusat. Silinder pusat yaitu lapisan yang tersusun dari arah luar ke arah dalam.
Bagian luar terdiri dari pembuluh xilem dan juga phloem. Kemudian batang. Batang tumbuhan yang nampak di luar merupakan struktur yang kokoh, kuat, dan berbentuk silinder. Tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Yang pertama itu ada epidermis, yaitu lapisan yang terdiri dari satu sel yang memiliki fungsi melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua ada korteks, lapisan yang memiliki susunan yang tersusun dari beberapa lapisan sel pada jaringan parenkim. Kemudian yang ketiga ada endodermis, yaitu lapisan modifikasi yang termodifikasi dari lapisan terdalam pada korteks. Yang keempat ada stele, yaitu tersusun pada perikambium, parenkim, dan berkas pengangkut. Pada tumbuhan, susunan pada berkas pengangkut akan tersusun teratur, sementara pada tumbuhan monokotil akan tersebar. Dan yang terakhir ada daun. Daun pada umumnya memiliki bentuk lembaran dan berwarna hijau, dan memiliki fungsi untuk menyerap cahaya matahari oleh zat klorofil. Struktur anatomi dari daun terdiri dari satu epidermis, yaitu letaknya terletak pada bagian permukaan bawah daun lapisan sel. Beberapa sel memiliki fungsi sebagai pelindung bagian di bawahnya. Kemudian yang kedua ada jaringan parenkim atau parenkim parisade yang letaknya terdapat di bawah epidermis, bentuknya seperti tabung panjang yang tersusun rapat. Yang ketiga, jaringan parenkim bunga karang atau yang disebut parenkim spons. Letaknya terdapat di bawah palidase, memiliki susunan yang tersusun longgar, dan banyak ruang udara. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu persamaan anatomi akar dan batang akan dijelaskan oleh Badriah. Kepada Badriah disilahkan. Selanjutnya yaitu persamaan anatomi akar dan batang. Terdapat pada jaringan yang terdiri dari xilem atau pembuluh kayu. Xilem mengangkut air dan zat hara dari tanah melalui akar, batang lalu ke daun, sedangkan phloem mengangkut makanan hasil dari fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman termasuk akar dan batang. Selanjutnya yaitu perbedaan anatomi akar dan batang. Pada akar xilem dan phloem terletak lebih merapat ke tengah akar. Mengapa letaknya di tengah akar? Karena melindungi pembuluh xilem dan phloem di akar dari aktivitas menyerap ke tanah yang dapat merusak jaringan. Sedangkan pada batang, pembuluh xilem dan phloem terletak lebih dekat ke pinggir. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.